teman-teman semuanya. Hari ini kita buatkan tutorial gimana caranya memesan tiket kapal perintis, yaitu yang disebut biasanya kapal KM Sabuk Nusantara. Nah, di sini teman-teman pastikan dulu mempunyai handphone atau laptop. Yang nggak punya handphone bisa pinjam sama teman, minta bantu. Yang penting handphone tersebut mempunyai akses internet. Nah, yang di sini yang pertama-tama teman-teman itu buka di browsing di Google, Mozilla, Firefox, apa aja, yang penting akses browsing lah. Yang buka Google, tunggu sebentar. Kemudian teman-teman itu ketikkan www.perintis-r2-calang.com. Nah, kalau di Google itu biasanya bisa langsung aja perintis R2 Calang aja, itu biasa udah tampil di Google. Nah, teman-teman itu diperhatikan di sini. Di sini ada home etiqueting Indonesia, di sini ada langsung booking. Nah, kalau biasanya kalau langsung di booking ini langsung ke tujuan pembookingan. Contohnya kita langsung buka home. Nah, kalau home ini langsung ada tampilan begini, dia bisa kita lihat. Kalau kita scroll ke bawah ini ada jadwal. Nah, teman-teman tuh diperhatikan ya, selama ini banyak yang salah perhatian lah, salah melihat jadwal. Nah, di sini ada pelabuhan asal, pelabuhan tujuan. Teman-teman udah kemana? Nah, di sini ada tanggal, ada hari, ada tanggal, ada jam keberangkatan. Nah, setelah teman-teman cek yang pasti, dipastikan dulu untuk jadwal keberangkatan. Kemudian ini ada home, ada tiket penumpang, ada tiket kendaraan. Nah, ini nanti kita jelaskan gimana untuk pembookingan tiket penumpang secara online. Nah, yang pertama-tama teman itu untuk pembookingan tiket langsung klik di tiket penumpang. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan dulu, bisa cek lagi jadwal keberangkatannya. Nah, di sini yang pertama kali untuk pesan tiket atau pesan tiket online sangat mudah. Pilih dari pelabuhan asal, misalnya Calang nih. Misalnya Calang tujuannya langsung ke Senabang. Karena Calang ini nggak ada tujuan ke lain, hanya khusus ke Senabang. Nah, tanggalnya itu langsung disesuaikan karena di Calang ini nggak ada tujuan ke lain. Langsung tanggalnya langsung disesuaikan, berarti Calang itu berangkatnya hari Selasa tanggal 24 Maret jam 15 atau jam 3 siang. Nah, itu langsung booking. Nah, di sini teman-teman tuh perhatikan ya. Nah, di sini pilih kelas jumlah penumpang. Di sini rutenya Calang Senabang. Kalau emang salah itu langsung balik lagi ke home untuk pilih jadwal kembali. Nah, di sini akan teman-teman perhatikanlah, di sini dicek di halaman ini sudah sesuai. Nah, nanti teman-teman pastikan pilih kelas dulu, pilih kelas ekonomi. Nah, di sisa seat, di sini seatnya itu terbatas. Yang dari sistem itu 420 orang. Nah, yang udah terbooking ini udah sebagian orang. Nah, ini langsung sisanya. Jadi teman-teman tuh langsung pesan saja, tinggal pesan saja dimanapun. Yang penting pesan dulu, jangan sampai kehabisan. Kemarin-kemarin itu kehabisan, jadi teman yang lain itu nggak bisa booking lagi. Jadi pastikan teman-teman itu cukup sekali booking. Jadi sayang teman-teman yang lain yang belum booking tapi data bookingnya tuh double. Jadi pastikan satu kali booking saja, jadi biar ada slot ke teman yang lain. Nah, di sini ada pilih pria, ada pilih wanita, ada bayi. Nah, di sini untuk sistem pembayarannya itu, di sini nambah 1000 itu dari umur 3 tahun ke atas. Kalau dari 3 tahun ke bawah itu kita anggap bayi. Untuk wanita juga begitu. Nah, untuk terhitungan bayi itu dari 0 sampai umur 2 tahun itu terhitung bayi. Kalau dari 2 tahun ke atas itu kita anggap sistem pembayaran dewasa. Karena dengan harga segini itu udah termasuk asuransi. Nah, misal kita contohnya, kita pilih satu pria, kemudian kita pilih satu wanita, dan kita pilih satu bayi. Nah, totalnya itu udah terjumlah sendiri. Jadi untuk teman-teman itu total pembayarannya 34.000. Nah, kita proses lanjut. Nah, di sini teman-teman tuh perhatikan detail reservasi dan pemesanan. Di sinilah sebenarnya.
data selengkapnya mengenai informasi keberangkatan. Nah, di sini tertera dewasa 2 orang, bayi 1 orang. Jadi total pembayaran 34.000. Nah, isi data pemesanan ini data pemesan. Data pemesan ini siapa aja boleh sebenarnya. Siapa aja boleh. Nah, data pemesan ini yang boleh naik ke kapal juga boleh, yang bukan yang naik ke kapal juga boleh. Karena data pemesan ini sebagai sementara, untuk sebagai apa ya? Data sebagai sementara untuk identitas pemesan saja. Misalnya kita contohkan aja nama pemesannya Andi. Email ini bisa diisi, bisa tidak. Dan nomor handphone ini wajib diisi. Misalnya kita contohkan aja ya yang ada. Nah, karena kenapa? Misalnya ada apa, kita bisa hubungi yang pemesan. Ini alamat diisi sesuai alamat KTP ya. Misalnya kita isi Calang. Nah, perhatikan teman-teman itu diconteng ya. Diconteng kemudian lanjut atau di checklist. Jangan lupa di checklist, kemudian lanjut. Nah, di sini detail reservasi dan penumpang. Dan di sini jelas ditulis semua teman-teman. Ya, ini nama pemesan. Nah, nama pemesan ini hanya nama perantara untuk untuk mempermudah di loket. Misalnya teman-teman tuh lupa nomor booking, langsung misal teman-teman lupa nomor booking, jadi teman-teman bisa sebut nama pemesannya siapa. Makanya itu fungsi nama pemesan. Jadi jangan lupa catat nomor booking. Nah, di sini nama penumpang tadi kan kita pesan pria 1, wanita 1 dan bayi. Nah, misal kita contohkan nama di sini, misalnya namanya Andi, misalnya lain Nanang misalnya. Kita contohkan namanya Nanang. Kemudian, nah teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada diterapkan format. Ya, kenapa kita buatkan format? Biar teman-teman tuh sesuaikan format yang sudah ditentukan. Karena selama ini banyak teman-teman tuh kita pilih kita buat tanggal pemilihan itu banyak yang salah. Jadi kita mudahkan teman-teman semua. Jadi misalnya contohnya tanggal 31 strip bulan 12 strip tahun lahir. Misalnya contohnya tanggal 14 bulan 7 1992. Ini contoh. Ini cara yang benar pengantrian tanggal lahir. Nah, karena di sini kita pilih laki-laki, di sini otomatis di sini laki-laki. Misalnya alamat ini nama, tanggal lahir, alamat ini harus sesuai dengan data KTP. Ini saya contohin saja ya. Misalnya yang nama perempuan Dewi, tanggal lahirnya misal kita 12/07/1994. Nah, di sini langsung perempuan otomatis karena kita pemilihan tadi yang di akhir pria 1, wanita 1 dan bayi 1. Misalnya kita alamatnya kita samakan. Tapi ini contoh teman-teman. Teman-teman tuh wajib sesuaikan dengan data KTP. Jadi kenapa kita buatkan data KTP? Jika seandainya kejadian apa-apa, kita bisa klaim ke asuransi sesuai data KTP. Di sini nama bayi misalnya Nadia. Nah, misalnya umurnya nggak sampai nih 1 tahun. Misalnya kita buat aja 12/03/01/2020. Nah, di sini kita bisa pilih. Karena kenapa? Karena kita di bayi tadi tidak tentukan. Karena bayi itu langsung bebas lah. Untuk bayi itu mungkin ada laki-laki, ada perempuan. Jadi nggak kita tentukan. Karena di umurnya di bawah 0-2 tahun itu kita anggap bayi. Jadi teman-teman wajib mengisi semua data penumpang yang akan naik ke atas kapal. Misal kita pilih tadi karena namanya Nadia, jadi kita pilih perempuan. Dan sini alamatnya kita buat sama Calang. Nah, setelah pastikan data sesuai data KTP, langsung saja kita booking. Nah, teman-teman di sini pastikan ya. Misal teman-teman itu ini bisa di-download atau bisa di-print. Nah, biasanya kalau di HP itu sebagian nggak tampil. Jadi teman-teman tuh catat aja nama sesuai nama pemesan. Nama pemesannya diingat.
langsung dicatat di sini, dicatat di buku, di handphone, apa di mana aja, yang penting ingat nama pemesan. Nah, biasanya tuh kalau di HP itu dia langsung terdownload, jadi teman-teman tuh buka di file dokumen, data download langsung buka, biasa di situ tersimpan. Karena saya buka di laptop, jadi tampilannya begini. Jadi teman-teman yang nggak punya HP, nggak punya handphone, teman-teman lain bisa dibantu agar supaya tiket di loket itu lebih cepat. Karena selama ini teman-teman tuh datang ke loket, langsung minta bantu sama petugas loket, jadi pelayanan itu agak terhambat. Ya, intinya teman-teman itu yang penting jangan lupa simpan nomor booking ini, karena di sini udah bisa di print, bisa disimpan di handphone. Yang penting teman-teman pastikan ini udah terbooking. Oke, teman-teman semuanya, untuk pemesanan tiket penumpang cuma sampai di sini. Yang penting teman-teman bawa ini ke loket, tunjukkan dari handphone atau catat nama pemesan. Caranya sebenarnya cukup mudah. Ya, sampai di sini, kita akan proses selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang untuk kendaraan itu mudah, sangat mudah. Ya, pastikan teman-teman itu cek jadwal lebih dahulu, kemudian cek tiket. Untuk pemesan tiket kendaraan itu sangat mudah. Langsung di menu atas ini ada tiket kendaraan, langsung cek, misal pilih langsung Calang Sinabang, itu otomatis sesuai jadwal. Kemudian langsung jenis, nanti teman-teman tuh pastikan pilih jenis kendaraan karena nggak ada pilihan lain. Nah, sisanya tuh terbatas ya. Kalau di sistem itu kita buatkan 60 kendaraan yang muat di atas kapal. Jadi teman-teman itu pastikan dulu pas dia ada Jawa itu langsung pesan, jadi nggak keburuan habis. Jadi siapa yang duluan dia yang beruntung. Jadi teman-teman itu semua kan pastikan mempunyai STNK, ya, STNK, karena data yang di sini itu sesuai data di STNK. Ini saya contohin, misal nomor BL 1234 AM. Ini contoh ya. Ini nama atas nama STNK, ini nama sesuai di STNK, misalnya namanya Andi. Ya, nah misalkan namanya Andi. Jadi yang penting di halaman ini teman-teman tuh datanya harus sesuai STNK. Yang nggak punya STNK itu kita kendaraan nggak akan terima naik ke atas kapal, karena yang naik ke atas kapal itu wajib menunjukkan STNK kepada orang loket. Kalau tidak ada menunjukkan STNK di petugas loket, kita nggak akan menaikkan kendaraan tersebut ke atas kapal. Karena kenapa? Kita takut kendaraan tersebut bodong atau hasil pencurian, makanya kita nggak mau terima. Ya, setelah data sesuai, pastikan langsung lanjut. Nah, di sini di halaman ini nama yang bawa kendaraan tersebut. Isi data pemilik ini adalah nama yang membawa kendaraan tersebut. Misal contoh yang membawa kendaraan, contohnya mahasiswa ya. Kan biasanya mahasiswa itu kendaraan atau punya orang tua atau punya saudara atau punya teman. Nah, biasa kan itu bukan milik pribadi, tapi nama STNK-nya itu nama yang lain. Jadi yang bawa ini namanya lain. Misalnya namanya namanya Andrian, misalnya kita namakan Andrian. Dan nomor teleponnya wajib diisi ya. Karena kenapa? Nanti mana tahu kita lupa atau kendaraan tertinggal, kita bisa hubungi. Jadi kita contohin alamatnya, misalnya alamatnya sesuai KTP aja agar bisa mudah kita hubungi lah. Misalnya Sinabang. Nah, langsung booking. Nah, untuk kendaraan itu sangat simpel ya, sangat simpel. Yang penting teman-teman tuh pastikan nomor BL, nama STNK, nama yang membawa kendaraan tersebut tuh harus jelas. Nah, yang penting teman-teman itu simpan di handphone atau di print. Yang penting tunjukkan STNK dan nomor booking atau data pemesanan tersebut. Untuk kendaraan itu sangat mudah.
Mungkin sampai untuk proses pemesanan kendaraan itu sampai di sini. Pastikan teman-teman simpan semua data tersebut dan serahkan ke petugas loket untuk pengecekan lebih lanjut. Terima kasih.